barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Syubhat dan juga fitnah asyahwat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masih dalam syurutu as-salah, syarat-syarat sahnya salat. Kita sudah bahas sampai ke syarat yang ke-6, yaitu tentang menutup aurat. Sudah kita bahas bahwa menutup aurat adalah syarat bagi sahnya salat kita. Dan kaidah asalnya pakaian yang kita pakai sebagai dan sesuai syariat, baik bagi laki-laki maupun perempuan, itu sah di bawah salat. Tapi kalau belum sah di bawah salat, berarti pakaian kita belum pakaian syar'i. Ya, belum pakaian syar'i. Misalnya kalau ibu-ibu kalau ke masjid tuh masih pakai perlengkapan salat, berarti pakaiannya belum sesuai syariat. Tapi kalau sudah tidak perlu lagi perlengkapan salat, berarti pakaiannya sudah sesuai syariat. Demikian juga laki-laki, pakaian yang dia pakai kalau sudah sesuai syariat boleh dipakai untuk salat. Tapi kalau belum sesuai syariat, maka belum bisa dipakai untuk salat. Dan kaidah minimal pakaian syar'i itu harus melengkapi 3 syarat. Syarat pertama, la yasifu, tidak membentuk tubuh. Artinya tidak, apa soalnya? Tidak sempit, tidak ketat. Kalau membentuk tubuh berarti belum pakaian syar'i. Kalau melamang masih nampak bentuk tubuh kita oleh pakaian itu, berarti baru membalut, belum menutup aurat. Baru membalut aurat. Ini kalau macam itu tuh kan nampak contoh badan aja, itu belum pakaian syar'i. Yang kedua, la yashifu, tidak tembus pandang. Apa soal? Tidak mimpi bahannya. Jadi kalau kadang ada yang pakai salat, pakaiannya bisa terlihat di balik pakaiannya bisa dilihat apa yang di balik pakaiannya. Berarti sama saja dengan belum menutup aurat. Dan menutup aurat itu adalah wajib dalam salat. Berarti yang kedua, tidak boleh transparan atau tipis. Yang ketiga, la yakshif, yaitu tidak membuka. Tidak ada bagian aurat yang terbuka. Nah, bagi laki-laki, aurat yang wajib ditutupinya adalah antara pusat dengan lutut. Ini dalam segala hal wajib ditutup antara pusat dengan lutut. Khilaf ulama, apakah lutut aurat atau tidak, pusar aurat atau tidak. Wassahih wallahu alam, yang kuat pendapatnya mengatakan tidak termasuk aurat. Cuman bila dipakai pakaian antara yang menutup pusat dengan lutut dalam bergerak salat, yang di atas turun ke bawah, yang di bawah turun ke atas, naik ke atas, naik ya, kalau ke atas naik ya, subhanallah, naik ke atas,
Berarti mesti juga ditutup pusar dan juga mesti ditutup lutut dan ke atas atau ke bawahnya. Sebab kalau seandainya kan kita ketika turun ruku atau sujud yang di atas telo ke bawah, yang di bawah tegang ke atas, berarti terbuka sebagian dari paha dan terbuka sebagian dari yang di bawah pusar. Oleh sebab itu maka tidak boleh seorang hanya bersolat dengan menutup antara keduanya saja. Ditambah lagi dengan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ar-rajulu wa laysa ala atiqihi syai'un. Tidak boleh seorang laki-laki salat dan pakaian tidak pundaknya tidak ditutup oleh pakaian. Berarti untuk salat ada tambahannya. Dan kita sudah bahas ini kemarin, ya. Masa iya kita menghadap kepada manusia, tidak mungkin kita pakai pakaian antara pusat dengan lutut saja, kecuali uang imbuh, uang primitif yang belum berbudaya. Itu mungkin ditampilkan lah depan presiden lah, tampilkan depan presiden. Tidak, orang yang sudah berbudaya pasti tidak akan merasa senang, tak akan merasa tidak nyaman bila menghadap orang yang dimuliakan dengan pakaian hanya menutup antara pusar dengan lutut saja. Oleh sebab itu datang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa laki-laki salatnya mesti pundaknya ditutup dengan pakaian. Ditambah lagi dengan perintah Allah SWT, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah pakaian terindah kalian ketika pergi ke masjid. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ini laki-laki. Sedangkan wanita sama. Wanita adalah seluruh anggota tubuhnya aurat. Dalam salat yang dibuka adalah muka dan mukanya. Sedangkan pada asalnya wanita itu adalah aurat. Pada asalnya. Terjadi khilaf apakah bila terbuka tumitnya batal salatnya atau tidak. Jumhur mengatakan batal salatnya. Abu Hanifah mengatakan kalau ketika terbuka tumitnya tidak batal salatnya. Tetapi pada asalnya ditutup supaya keluar dari khilaf ini. Baik, kita masuk pada asyartu as-sabi', syarat yang ke-7 di antara syarat-syarat sahnya salat. Ini letakkan enam dulu ya. Ulang lihat. Nah, yang pertama al-Islam. Berarti tidak sah salat dari orang yang tidak Islam. Yang kedua berakal. Berarti tidak sah salat dari orang orang tidak berakal. Misalnya orang gila atau gilo-gilo tanggung, pas bangkit gilo kan, atau orang yang sedang pingsan, atau orang yang sedang mabuk dan hilang akalnya itu. Kemudian yang ke berapa? Yang tiga adalah at-tamyiz. Berarti tamyiz bisa membedakan mana rukuk, mana sujud. Ya, bisa dibedakan. Tak bisa membedakan tamyiz. Berarti seperti anak-anak umur ini kan sudah mumayyiz. Yang keempat adalah raf'ul hadas. Tidak berhadas. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dengan mandi dan tayamum. Hadas kecil wudu dengan tayamum atau tayamum. Kemudian yang kelima, tidak ada najis, menghilangkan najis dari tempat, dari pakaian dan dari badan. Dan yang keenam adalah menutup aurat yang sudah kita jelaskan. Dan yang ketujuh adalah dukhulul waqti, yaitu masuknya waktu.
Berarti boleh sholat sebelum masuk waktu? Hah? Tidak boleh. Tidak boleh sholat sebelum masuk waktu. Waktu itu adalah syarat sahnya sholat. Oleh sebab itu, maka seorang muazzin sebagai pemegang amanah di masjid. Karena Nabi katakan al-imamu dhaminun. Imam itu penjamin. Penjamin sah tidak sahnya solat kita. Artinya bila solat imam tidak sah dan diketahui oleh makmum sebab tidak sahnya diikuti juga, maka solat semuanya batal. Yes, ya? Nah, kalau itu dhamin. Nanti kan kita bahas dalam masalah solat berjamaah. Insyaallah taala. Sedangkan wal muazzinu mu'tamanun. Muazzin itu mesti amanah. Mesti amanah. Tidak boleh azan sebelum waktu. Sebab apa? Azannya itu menjadi patokan, satu, patokan ibadah salat. Dua, patokan ibadah puasa. Baik mulai puasa maupun akhir puasa. Kalau mulai puasa dia azan, maksudnya di waktu sahur dia azan 5 menit setelah masuk waktu subuh. Awang masih lama aja makan bukan? Kasan lah masuk waktu subuh. Nah, berarti imam muazzin ini tidak amanah. Tidak amanah. Demikian pula waktu maghrib azan pula dia 2 minit menjelang masuk waktu maghrib. Oleh sebab itu maka seorang muazzin harus amanah dan harus selalu memantau. Kalau dia hanya berpatokan pada jam, maka jamnya harus selalu diakurkan. Jam harus selalu diakurkan. Dan ini sering terjadi pada hari Jumat. Hari Jumat imam kadang tidak wasi kosodona. Kita dulu kalau dulu masjid itu imam dan khatibnya satu paket. Imam dan khatibnya satu paket. Apa sebab? Dulu yang jadi imam tu yang paling qari dan berilmu, sehingga dia menjadi imam di situ. Kalau kini tidak, ada encik pandai imam pandainya, ya khatib tidak bisa. Ada encik jadi khatib aja bisa, jadi imam tidak pandai. Makanya kini tidak bisa asal pandai khatib tu, jangan semua jadi imam, mereka nyasi tuan-tuan juga. Kan ada lagi loh. Hah? Awak dekat lamanya khatib, lama ceramah tu suruh jadi imam. Sudah itu nyasi nyuwa tadi dia ustaznya. Apa itu? Kosan baca anak-anak dia lainnya. Anak kelas 1 SD baca bacaan pada khatib tadi. Jadi tidak bisa asal khatibnya bagus langsung bisa jadi imam tak. Sebab apa? Dulu orang belajar di zaman dulu itu baru belajar ilmu setelah hafiz Quran dulu. Ya sekarang baca Quran belum pandainya lah jadi ulah lah dapat SK jadi ulama lagi. Tidak pandai baca Quran tapi nya SK majlis kada ya. Sebab di Majlis Ulama itu kan ada komisi ekonomi, ada komisi apa lah? Tidak pada jadi ketua. Ada komisi ekonomi, ada komisi hukum, ada komisi persaudaraan Islam, ada komisi kerjasama antar umat beragama dan sebagainya. Akhirnya diambil yang ekonomi, diambil yang pakar ekonomi ekonomi konvensional, bukan ulama, tapi ahli pakar ekonomi. So tentunya kalau tidak pernah masuk pesantren, sudah itu masuk di fakultas ekonomi, kok dok ngaji? Hah? Kok dok ngaji? Tidak ya? Sudah itu makanya walaupun dia bisa jadi khatib dengan latihan, mungkin dilatih jadi khatib, tapi jadi baca Quran belum bisa terpisah. Karena itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
Karena khatibnya datang dari tempat lain, maka ingatkan waktu. Ingatkan waktu. Kadang jam-jam digital seperti ini cepat pura, selembole 20 ampere. Kalau lelambeknya, kalau lelambek aman. Ini masalahnya kalau tak capek. Tapi di subuh dah aman lah. Ya, kalau nak puasa dah aman untuk imsak. Tapi kalau untuk apa? Kalau untuk berbuka aman atau untuk salat aman. Nah, biarlah terlambat. Kalau untuk itu terlambat 2 minit sedikit tak masalah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dukhulul waqt, masuk waktu adalah syarat sah salat. Kama qala Allah tabaraka wa taala, seperti Allah firmankan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Naam, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib bagi orang-orang beriman pada waktu yang ditentukan. Pada waktu yang ditentukan. Nah, siapa yang salat sebelum masuk waktu, salatnya tidak sah. Sebagaimana siapa yang salat setelah keluar waktu, salatnya juga tidak sah, kecuali dalam uzur-uzur tertentu. Misalnya orang yang pingsan dan sadar baru setelah keluar waktu, maka dia salat pada waktu dia sadarnya. Atau orang yang lupa asal salat ternyata belum salat. Ini biasanya bagi yang salat seorang-seorang. Asal salat iya kalau salat seorang tentu lupa, kalau bersama kan tak mungkin lupa orang. Nah, asal sudah salat ternyata belum salat, la biqadu takanang alun salat, maka salat pada waktu dia ingat tadi. Atau orang yang tertidur tak tanggung lama lalak, tiba-tiba kasanai lah la mugai nya salat apa nama salat asar tadi tak terjaga asar, tiba-tiba terjaga mugai, maka dia salat asar di saat dia terbangun tadi. Jelas? Itu karena uzur syar'i. Tapi kalau ini lapar minum khamar dah. Lapar minum khamar. Sudah itu terjaga salat qalu waqtu. Boleh salat lah? Tak. Ya. Apa sebab? Karena dia mabuk atas perbuatannya sendiri, maka dia berdosa. Kalau yang tadi tidak berdosa. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ai laha waqtun muayyan la tusalla qablahu wa la tusalla ba'dah. Artinya waktu salat itu waktunya tertentu. Tak boleh salat sebelumnya, sebelum masuk waktunya, wa la tusalla ba'dahu, dan tidak boleh salat setelah habis waktunya. Ya. Kan banyak amalan-amalan yang ditentukan dengan waktu, bila keluar waktunya masih boleh. Nah, contoh kemarin berkorban. Boleh tak korban sebelum solat? Tak boleh. Kalau terbantai, buang. Boleh makan, cuman bukan korban. Nah, kalau lebih bismillah, tapi bukan korban. Kalau sudah anak sekarang, waktu menyembelih dari hari nahar sampai hari terakhir hari tasyriq, 13 Zulhijjah, dari 10 sampai 13. Nah, kini boleh oleh korban? Makan korban bolehnya, tapi batai korban tak boleh oleh. Manado daging kini masih boleh dimakan. Kalau dulu di awal-awal Islam tak boleh disimpan, kalau sekarang boleh disimpan. Apalagi si kau banyak korban, kau ikutan saya? Masya Allah. 10 bomanya. Berapa kakak sih kak? 150 ayo dek kak dia daging dia. Kau 1 kilo, sesiku 2-3 kilo. Babulunya. Kau anak kabo jadi.
Mbak, dagang sekeneknya, tulang banyak. Ah, iyalah. Berarti suka makan tulang tiawak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang joleh kan masih ada oleh kan? Ah, alhamdulillah. Berarti masih kayu tu lah. Kalau masih ada begini masih kayu tu lah. Berarti lewat berkorban sedih ya. Saya buat lama makan daging lah sebab itu tambah tahun depan tu. Kini 10 lagi. Tahun depan insya-Allah mau balik. Nah, ada sakat semua saji, sama saji. Sama ini kawan di Jawa Tengah. Apa nama saji? Lupa nama. Satu komplek secik musaji. Korbannya sapi 74 ekor. Hah? Kambing 228. Tak payah lah. Kalau nak tentu cara makan, tanya ke orang tu. Jadi kalau begitu, barangkali setiap rumah pasti ada, atau tiap kepala mungkin berkorban. Kepala berkorban. Jadi kesadaran mereka berkorban luar biasa. Dan sunnah-sunnah tak bisa sair dah. Kan bisa sair dah. Pokoknya tiap hari apa tu, hari nahar, hari tasyrik tiga, mereka mungkin menyembelih. Kecuali mungkin ramai semuanya warga turun, masya Allah tabarakallah. Apa aja itu? Misalnya 74 ekor. Nah, itu kesadaran mereka. Subhanallah. Saya lupa namanya. Sedesa sampai lah kan? Nah, ini satu komplek. Satu komplek, satu masjid maksudnya. Itu 74 ekor sapi, kemudian kambing 228. Hah? Cina dok nang orang tak? Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau sampai dibuat puak jangek kulit kan? Mandi puak jangek kita dibuat ya. Nah. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Nah, bila dah selesai waktunya tak boleh lagi berkorban. Bila selesai waktunya tidak ada lagi korban. Demikian juga salat. Baik. Wa qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat ketika tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai datangnya dan ketika datangnya malam. Tergelincir matahari zuhur, ghasaqil laili, maghrib dan isya, kemudian wa qur'anal fajri, ketika terbitnya fajar. Terbitnya fajar salat subuh. Nah, ini mujmal. Mujmal disebutkan berarti ada salat siang, ada salat malam dan salat pagi. Kok isyarat je nampak agak mosong makan, ada makan siang, makan malam je makan. Pas pembagian kan makan siang, sudah itu makan malam, sudah itu makan pagi. Nah, kan nak makan fajar lah. Nah, kecuali kau nak puasa lagi. Fassalatu tuqamu liwaqtiha. Salat didirikan karena waktunya. Wa qad jaa Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril sendiri yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kapan? Setelah Nabi mendapat perintah salat. Tahun berapa soal? Isra dan Mi'raj tahun berapa? Lalu puasa dok? Lah jauh lo bulan Rajab ya? Tahun ke-10 Masehi Hijriah. Sebelum tahun 10 kenabian. Takut 3 tahun menjelang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nah, besoknya datang Jibril ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammahu bis salat. Lalu Jibril menjadi imam Nabi salat. Diimaminya Nabi SAW wa shalla bihi. Beliau salat menjadi imam Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awalil waqti, di awal waktu bis salawatil khams,
awal waktu solat yang 5. Ya, datang dia di zuhur, solat di awal waktunya, tergelincir matahari. Kemudian di awal waktu asar ketika bayangan sesuatu dua kalinya. Kemudian ketika terbenam matahari. Kemudian ketika hilang syafaq merah dan ketika terbit fajar. Baik, summa jaa minal ghadi, kemudian besoknya lagi dia datang. Wa amma huwa shalla, dan menjadi imam lagi, dan salat fi akhiril waqti, di akhir waktu. Di akhir waktu. Thumma qala alaihi salam, kemudian dia berkata, Jibril alaihi salam, hadza waqtul anbiya'i min qablik, inilah waktu salatnya para nabi sebelummu. Berarti nabi dulu juga salat. Nabi-nabi juga salat. Ini tandanya bahwa salat adalah ibadah yang paling dicintai Allah. Sebab dalam syariat seluruh nabi ada salatnya. 6. Al-waqtu fi ma baina hadainil waqtain. Waktu salat itu antara dua waktu ini. Awalnya zuhur ketika tergelincir matahari, akhirnya zuhur ketika bayangan sesuatu dua kalinya. Kemudian asar ketika bayangan sesuatu dua kali sampai terbenam, dan akhirnya adalah terbenam matahari. Awal waktu maghrib terbenam matahari sempurna, kemudian akhirnya adalah hilangnya syafaq merah. Awal waktu isya setelah sempurna hilang syafaq merah di ufuk barat, dan akhirnya sampai tengah malam menurut sebagian ulama, dan sebagian lain menyebutkannya sampai waktu subuh. Nah, ini ada konsekuensinya bila dikatakan salat isya itu waktunya sampai sebelum tengah malam. Bagi wanita misalnya yang berhalangan, bila suci sebelum tengah malam, maka wajib baginya salat isya. Wajib baginya salat isya. Bagi yang mengatakan waktunya sampai subuh, berarti bila suci sebelum subuh, maka dia mandi dan juga wajib salat isya dan seterusnya. Tapi bagi yang mengatakan sampai tengah malam, maka setelah tengah malam dia suci, maka tidak wajib lagi salat isya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pas-salatu tusalla fil waqti, salat itu didirikan pada waktunya. Wal aula an tusalla fi awwalil waqti, yang paling utama adalah salat di awal waktu. Salat di awal waktu. Illa fi salati zuhri, kecuali salat zuhur, idza ishtadda al-harru, bila panas sangat terik sekali. Maka awak kan tak tahu menurut, yaitu kalau dibayangkan di Sitan, di tanah suci atau di Timur Tengah, kadang suhu di siang hari itu sampai di atas 50 derajat Celcius. Kalau 50 lah masak sambuat tir saja. Lah masak tolu masak tolu. Ya, kalau bisa masakkan tolu, tangan dia motor tu dalam beberapa menit tolu masak. Kau kan tak ada urusan. Nah, kalau demikian tak mungkin orang salat dulu, ya, zaman dulu salat di waktu itu, sehingga Nabi SAW menganjurkan mereka untuk melambatkan zuhur, ya, ketika matahari sudah mulai panasnya berkurang. Setelah matahari mulai berkurang panasnya, kalau misalnya tergelincir matahari jam 1:30, mungkin sekitar jam 2:30 kan sudah mulai agak berkurang, maka salatnya di waktu itu di masjid. Tapi kalau kini, kalau masuk haji salju, apa dah musim dingin ke awak lah kan, makanya tidak perlu lagi dilambatkan. Kemudian illa waktu isya, demikian pula waktu isya. Waktu isya
sunnahnya atau dianjurkan dilambatkan. Sebagian ada yang bertanya, "Bapak cara Ustaz, kok lamun ngaji lambe salat isya adanya?" Kalau alasannya dek lalita, kalau alasan lita itu aja ndak boleh orang. Capek selesai. Tapi kalau alasannya alasan salat, ndak, salat isya itu justru lebih afdal dilambatkan. Salat isya itu lebih afdal dilambatkan. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam di salat isya dia lihat, beliau kan rumahnya dekat masjid tuh. Kalau ditengoknya sahabat masih bacito, masih bersemangat, halun terkulai-kulai lah. Nah, maka Nabi SAW membiarkan mereka dulu untuk sama-sama bercengkerama dulu, bercerita sesama mereka, dan setelah itu baru Nabi SAW sholat isya al-akhirah. Tapi kalau seandainya dilihat sahabat dah mulai tidak semangat cito lah, ini kalau lainnya apa lah tidak loyo pasti semangat cito, kan ya? Kalau masih semangat cito lu ngantuk dulu. Jadi ketika dilihatnya sahabat sudah tidak semangat lagi, maka beliau sholat isyanya di awal waktu atau dicepatkan. Ini pengecualian dua waktu boleh dilambatkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya awal waktu itu lebih utama, seperti tersebut di banyak hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa pada hukum asalnya awal waktu lebih afdal daripada yang lainnya. Awal waktu itu ulama membagi waktu salat itu menjadi tiga, yaitu waktul ikhtiyar, yaitu waktu yang ikhtiyar, waktu yang utama, yaitu awal waktu. Kemudian ada al-muwassa', waktu yang masih lapang, yaitu waktu yang kedua. Yang ketiga adalah waktu al-mudayyiq, waktu yang sudah sempit. Nah, mana yang lebih afdal? Tentu waktu yang pertama, awalul waktu. Itu yang pertama. Nah, khususnya di maghrib, tapi alhamdulillah sekarang sudah aman nih masalahnya. Dulu kan agak kurang bisa kita terima, sebab sudah turun-temurun dari guru-guru kita dulu, termasuk guru-guru kami di pondok dulu. Ya, guru-guru kami tentang mana? Lo datang kalau anak di pondok kan, waktu maghrib itu waktunya singkat, sehingga bila azan langsung qomat. Kan itu. Wallahu alam, ini penerapan yang wallahu alam keliru. Sebab waktu maghrib itu walaupun menurut sebagian ulama dibagi dua, tidak dibagi tiga. Andai dibagi dua waktu maghrib, waktu maghrib jam apa masuk? 6.30. Isya masuk 6.3, berarti waktu maghrib 73 minit. Iya, 73 minit bagi 3. Ayam bagi, yang tak biasa bagi ngali pandainya. Nah, 73 bagi 3. 24 minit lebih kena ya. 24 minit lebih. Enggak, 25 jadi tak. Kurang lah kena ya. Nah, 24 minit lebih kena. Lebih angin-angin. Andainya solat maghrib kita berapa minit tadi tu? Laisa salaman rakaat. Nya sehalaman 3 minit itu. Sehalaman tu kalau bacaan lambat 3 minitnya. Kalau bacaan capek bisa 2 minit lebih seketik. Itu laju apa lambat? Laju. Ndak lambat 6. Tahulah 3 sehalaman 3 minit.
Sudah itu 2 rakaat 6 minit. Rukuk dan sujud dan rukuk dan sujud labilah 4 minit. Bau 10 minit. Makanya ketika kami sampai tadi lah sudah zikir, sudah salat sunat, sampai 8 bau. Sampai 8, masuk tadi 30. Berapa habis bau? Hah? Berapa habis bau? 8 boleh. 8 boleh minit pun habis. Lah sudah salat sunat tu. Kalau bubar tuan-tuan tadi. Dan berharap minimal dapat tahiyat akhir sudah jadi tadi kan tak? Berarti lapui dek berzikir, lapui dek salat sunat, lapui lo gak baca itu lah. Mungkin lo tanya tak datang Ustaz Condor dia pulang walenya kan? Masih bawa apa abi 8 boleh minit. Lah sampai sepertiga. Alun lah. Belum sampai sepertiga. Berarti waktu maghrib singkat atau panjang? Panjang. Makanya saya katakan dengan sangat pasti yang mengatakan azan langsung qamat itu sangat keliru. Kalau alasannya waktu maghrib pendek. Tapi kalau alasan lita, ambo setuju tak apa ya. Ada lita orang nak bikojo tadi nak pergi makan, itu soal lain. Tapi kalau alasannya maghrib waktunya pendek, tidak tepat. Ya roh? Sepakat atau tidak? Sepakat. Makanya di bawah betong. Dulu kan waktu temo je buyanya kan pendek kau tu langsung kamatnya kan? Ya. Nah, tidak, ternyata maghrib itu waktu panjang. Untuk supaya keterangan lebih panjang sedikit, azan dulu. Nanti sudah azan sambung menjelang qamat. Nah. Muslimin dan muslimat, bapak dan ibu yang saya muliakan,
Berarti waktu maghrib tidak seperti yang dikatakan bahwa sangat pendek. Dia sangat cukup. Dia sangat cukup. Ya kalau alasannya karena pendek, enggak. Jadi nunggu berapa menit setelah azan? 10 menit. Enggak setelah azan dulu. Sejak masuk waktu. Ya kan 10 menit. Berarti salat berapa menit tadi? Enggak sampai 8 dulu, jelas sudah salat sunat. Enggak sampai 5 dah. Sebab kami sampai tu 6 sampai 8 ni saya. 6 sampai 8. Muzammil tadi. Itulah juga bacaan jodoh. Berarti janjian kau mat alun sampai 10 minit lah. Hah? Oh sebagian ayatnya. Seayat. Oh patut. Seayat. Ya ayuhal muzammil itu aja. Terakhir. Oh subhanallah. Sangka surah muzammil langsung tamat tadi. Enggak. Berarti kalau seayat terakhirnya rakaat pertama itu tak habis seminit tu dah. Seayat tak habis seminit dah. Sudah itu ya rakaat kedua nak konang ni. Baik, seminit berarti salat tadi sekitar 3 minit. 5 minit. Berarti zikir nah cukup 3 minit zikir je salat sunat lah. Tapi orang lebih yang bubar tadi. Sebelum salat sunat dah. Yang bubar tadi. Tak mungkin tak dia. Berarti bawa bila 18 minit. Bawa bocoran apa dulu? Bisa saja nanti waktu menunggu di korupsi tadi. Ah? 9-nya lah kak. Dah berpotong situ cia. jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau alasan pendek dan sudah kita buktikan kalau alasan waktunya pendek tidak benar, jelas keliru. Nah, kalau alasannya untuk wirid dan pengajian mungkin, atau alasannya dan nak capek pulang mungkin, nak PKD dulu mungkin, atau nak buka usaha dan sebagainya mungkin. Tapi kalau alasan waktu pendek tidak pendek waktunya. Sebab tadi lah selesai salat, lah selesai zikir, selesai salat sunat, bawa habis sepertiga. Belum habis sepertiga. Ditambah lagi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, memang amal yang datang di Nabi SAW bahwa setiap azan mesti ada waktu menunggu. Dan ini mutawatir dari Nabi SAW bahwa setiap selesai azan ada waktu menunggu. Wallahu alam, tak dicatat Nabi langsung qamat kecuali dalam kondisi tertentu seperti musafir. Ya musafir kan tidak ada solat sunatnya. Nah, seperti orang sedang musafir atau sedang manasik haji, ya azan langsung qamat. Tapi di waktu beliau sedang kondisi normal, antara azan qamat mesti ada menunggu. Dan khusus maghrib kan ketika disampaikan sekarang, banyak orang yang mengatakan tidak ada solat sunat sebelum maghrib. Ya, memang kalau maknanya tidak dilakukan oleh masyarakat kita, itu betul. Tidak diadakan, tidak dilakukan oleh umumnya masyarakat. Karena tadi, kenapa tidak ada sebab solat? Karena dari awal sudah punya pemahaman yang keliru, bahwa waktu maghrib pendek sehingga langsung dipotong. Azan langsung qamat. Kalau azan langsung qamat, otomatis salat sunatnya tertinggal. Ketika salat sunat tertinggal, kita tidak akan pernah membahas lagi, sehingga terbangun suatu persepsi, suatu keyakinan bahwa sebelum salat maghrib tidak ada salat
Tidak ada solat sunat. Di mana dapat? Datuk dan dalu tak jodoh. Ayah dan tak jodoh. Tok acu dan tak jodoh. Tok uwa dan tak jodoh. Tok angah dan tak jodoh. Amak dan tak jodoh. Etik dan je. Mu'angah dan tak jodoh. Tak ada nak solat sunat sebelum maghrib. Tamatlah misalnya, tamatlah mau mandi darun misalnya. Tak jodoh. Tamatlah tok uwa di MTI tak jodoh. Akhirnya semuanya terbangun mosong solat sunat sebelum maghrib itu tidak disyariatkan. Kan ya? Hah? Tak kena ada sampai kan membaca lah kitab baca kitab Imam Nawawi Syarah Muhazzab misalnya tak ada. Atau cai dalam solat kitab Sita, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, At-Tirmizi, Nasai dan seterusnya, tak jangan sampai berasal dari kebiasaan dan tradisi. Ya kan ya? Kau nak baca-bacanya tak kedak kan? Itu dia. Bukan tu setelah awak membaca kitab hadis dari awal sampai akhir. Ketika membaca kitab fikih dari awal sampai akhir. Jadi mau mengaji dulu. Kalau dulu kan awak kan tak mau mengaji dulu gitu. Kalau kuliah, menampana kuliah di sekolah tinggi agama, siapa nampana kuliah di sekolah tinggi agama? Tak ada dia. Lah joleh lah, anjak di pondok lah, anjak di pondok. Cuman wawasan berpikir tentu lebih maju podo yang di pondok. Pondok haji-haji bukan? Sekolah tinggi tentu wawasan lebih berkembang. Wawasan ni ya, ilmu anjak di pondok lah. Ilmu terus terang tinggi di pondok daripada di perguruan tinggi, tetapi cara memahami, metodologi memahami, ketajaman analisa ancak di perguruan tinggi. Kalau lebih bagus di pondoknya ilmunya, insya Allah bagus ya di perguruan tinggi. Tapi ketika di pondok ingin main dia kojo di perguruan tinggi, apa kan di pandai no masak nak kini masak tak tahu. Nya ahli-ahli buat godok, tapi goreng buat godok balado. Cuman minyak ndak nawu. Jadi bang loh, ndak je dah. Inyo codiok cerdas, tapi bahan kan diolah ndak nawu. Jadi bang, inyo chef internasional tukang masak, bisa masak di hotel berbintang nih. Cuman pas di rumah ndak nawu topung dah. Tak nak wogam, tak nak wotalu. Jadi ku ya? Tak. Kalau itu pun nawu ya lah namanya. Jadi campur pisang je, je pucuk, je buawe. Hanya apa jadi? Kolek mani kan itu. Itulah. Jadi kaum muslimin, bo tahu kita setelah kita membaca kitab kita itu dari sekian sempurna. Di awal sampai akhirnya memang dulu di pondok ndak juga ada kitab non tamat dah. Den entah tak acu dulu. Den di darun dulu tetangnya nyana le tamat donya nahu sarab tu tamat donya. Iya tiah. Ya, tu kitab-kitab ringkasan-ringkasan fikih wadih tu le tamatnya. Tapi kalau masuk ke Kifatul Akhyar ndak nahu tamat dah. Ya ana tu talibin ndak akan tamat dah. Bidayatul Mujtahid tak jua dah. Tak ada tamat dah. Makanya kalau tak bahas itu wajar. Tak masuk dah. Karena memang tak ditamatkan. Asal tak jauh nona di pondok mono lah sama. Dia nontonnya kayak kawan-kawan dari seluruh Indonesia. Apa kita pernah tamat dia tu adik masnya dan waktu di pondok. Sabui dia yang anak talibin berbaca di awal sampai akhir hendaknya sama tewaknya itu sama tu. Jadi kaum muslimat setelah dibaca rupanya ada salat sunat sebelum maghrib dan hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Dan hadisnya di hadis Sahih Bukhari. Sahihnya tak? Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib.
liman syaa, siapa yang mau. Berarti tidak wajib dah. Ya, sunatnya kan? Tidak wajib. Berarti ada solat sunat sebelum maghrib? Ada. Siapa nama silakan. Cuman tak pada babai waqatu azan langsung qamat, akhirnya itu ditinggalkan. Kemudian doa antara azan dan qamat mustajab. Ikut tak mau aja tu. Ya. Mungkin tak lalu buat tentu dah boleh. Kan ya tu? Maknanya tentu siko yang diamalkan. Uang berdoa antara azan dan qamat. Wah, nasinya apa amalkan nolaga? Antara azan dan qamat. Kan tak suruh. Bawa ikut betul tu dah waknya. Hah, lepon doa antara azan dan qamat. Hah? Kan tak habis dah? Mau pola ke berdoanya nanti lambat tahu ini. Jadi, tak boleh katakan tak diketahui. Yang kita tahu selama ini adalah doa selesai salat. Bukan selesai azan, doa saya selesai salat. Antara azan dan qamat hampir-hampir tak diketahui oleh masyarakat. Kecuali di akhir ayat sekarang orang yang sudah mau ngaji kembali dengan motu ngaji dan mau mengamalkan, baru kita tahu oh azan antara doa antara azan qamat itu mustajab. Kata Nabi SAW, ad-du'a la yuraddu bainal azani wal iqamah. Doa tidak ditolak antara azan dan qamat. Kemudian ada lagi doa malaikat untuk orang yang menunggu orang salat. Ini kan sebagian yang datang dahulu kan inyo nan comeh komat-komatnya kan terlambatnya kan, rupanya dia sudah menyia-nyiakan doa malaikat untuknya. Bahwa orang yang duduk di masjid menunggu orang salat didoakan oleh malaikat. Ketika azan langsung qamat itu kita hilangkan. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang duduk di masjid menunggu diiqamatkan salat, menunggu salat, walaupun beliau tidak salat dihitung salat pahalanya. Lewat juga gara-gara azan langsung qamat tadi. Iko ketika berdakwah ke ya sebanyak-banyak orang dan tak suka. Sampai kini masih ada. Bahkan di kalangan ustaz sendiri menganggap ini tidak mesti dilakukan. Alasannya apa? Di antara alasan, dan tak masuk alasan tapi tiba-tiba timbul aja, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ya'la atau Ibnu Muflih Al-Hambali menyebutkan, beliau ketika di Baghdad, karena yang berlaku waktu itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah kan mereka azan langsung qamat, sehingga masjid-masjid di Baghdad itu atau masjid besarnya azannya langsung qamat, sehingga Imam Ahmad tidak melaksanakan sunat itu. Lalu dan sampai iya dia, dan kalau salat dan musajid yang azan langsung qamat, tidak akan salat sunat dana. Ianya yang dilakukan oleh Imam Ahmad benar, sebab beliau salat di masjid yang maghribnya azan langsung qamat. Mungkinnya salat sunat? Tak mungkin, karena larangan Nabi SAW, iza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah. Bila salat didirikan, maksudnya diiqamatkan, maka tidak boleh salat kecuali salat wajib. Maka tidak mungkin Imam Ahmad salat dia. Tapi apakah Imam Ahmad gara-gara di rumah atau di kampungnya, di kotanya tidak dilaksanakan salat sunat sebelum maghrib, beliau berhenti mendakwahkan? Berhenti beliau mendakwahkan? Tidak, buktinya hadisnya diriwayatkannya dalam Al-Musnad. Tidak diakui dalam Musnad dia. Kau buat kacau masyarakat, suka diakui, kau tidak disampaikan. Tidak, tetap disampaikannya dan dibacakannya kepada umat. Mana tahu nanti suatu saat ada orang yang mau menerapkan ilmu itu.
Jadi jangan dipahami oleh saudara-saudara kita, khususnya para ustadz, para ulama, bukan memaksakan. Tak boleh dibasuh juga, kan tak basuh lama dulu pendekatan kan? Kan lama dulu, tak langsung dah. Saya ketika menyampaikan ini berkali-kali disampaikan, bahasanya proposalnya, dan kau proposal kalau ditolak tak apa jodoh, tapi kadang-kadang juntawi. Ya kalau temo, alhamdulillah, syukur dan terima kasih. Tak langsung temo dong. Tak langsung temo dah. Sebulan syuk datang dan masih contot juga azan langsung komen. Dah tahu tak bahas dulu dah. Tak mungkin langsung angin-angin dah kata apa dah. 2 bulan ketiga alun jole dan coba mampung lihat proposal dan condo lalu lupa tuan-tuannya dah. Jadi ya. Kalau lupa dulu 4 bulan kan lupa. Ya mungkin syarat kurang, maka sekarang ambo kembali ajukan tambah syarat. Tambah keterangannya kan. Alhamdulillah bulan depan ketika mau datang balik sudah azan tidak langsung qamat. Alhamdulillah tak ada kacau masyarakat. Tak ada kacau. Buktinya lah 2 tahun dah misi situ. 2 tahun dah sejak 2010 sampai kini lah ada 2 tahun ya. Alhamdulillah. Nah lainlah berganti-ganti sodo dan tak diganti tetap misi. Berarti kacau masyarakat ya. Tak, non kacau masyarakat. Uang lah ngaji, sudah itu datang sekali bantu ngaji sodor deh. Itu ngacau masyarakat. Ya ada sebagian berkoar-koar ya, mengacau masyarakat orang lain katanya. Lah ngaji yang di kampung lah rutin lah banyak orang pengajian, tibonya sekali aja datang, bantu orang ngaji deh. Bapaca suau. Ya awalnya cik musajiknya sudah itu jadi 3 gara-garanya. Sudah itu datang kian lah. Mana nak mengacau? Hah? Mana nak mengacau? Sekali datang bantu orang ngaji. Berbantau masyarakat kampung dah. Sedangkan kita belajar dah 2 tahun, dah rutin. Ia tidak setuju banyak. Yang setuju banyak juga. Cuman uang tak bantara. Timunya masuk kampung tu nak mendomen, berbantah, nak bertumbuk orang sekampung dah. Sudah itu bantu orang ngaji. Itu dia nak menyatukan umat dah. Itu dia menyatukan umat dah. Awalnya usajik cik aja, mau sama, sudah itu menjadi 3. Hebatnya menyatukan umatnya. Jadi awak sedia awak je kalau lah bantu kajian awak adanya, sudah itu inyo datang tiap pekan tiap. Sekali seminggu lainnya ngaji situ, ancak sedia. Kan tak? Selama hidup sekali itu datangnya untuk mantin kaji awak. Bantu orang ngaji sodor dia. Balik nan bajudi, balik ke kuburan dia bajudi. Ya, nan narkoba, balik lihat ke narkoba. Awal lah dokek-dokek lah jinak-jinak merpati. Lah jinak-jinak merpati atau jinak merpatinya. Lama masuk saji. Nalah orang ngaji tadi kuburan tadi diam. Sudah itu tibanya balik orang ke kuburan dia. Kalau lari kuburan jadi apa lah. Jadi kaum muslimin muslimat. Itu dia ulama menyatukan umat dah. Nah, jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau betul, isilah setiap pekan. Wang jangan ngaji sekali mananya. Dia ngaji silahkan. Tapi kalau untuk sekali itu tibanya sudah itu orang tak ngaji. Satu umat dia tu. Kata macam umat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Semoga Allah memaafkan kita dan memberikan hidayah kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Imam Ahmad tidak berhenti mendakwakannya. Dalam musnad diriwayatkannya, dalam munasabah ilmu dia sampaikan. Mana tahu suatu saat orang mengamalkan. Alhamdulillah ketika diamalkan masyarakat tanpa gejolak, tanpa penolakan. Yang kadang nak kodok nolak ustaz juga, tak ustaz yang nolaknya masyarakat. Bongi sudah sampai tu, kan tak bongi dah. Nangkan bongi tiba ustaz suara. Apa bahas petang lainnya? Itu lah mulai dah. Jadi dia berubah lah lama-lama dah. Awak kalau mau pakai nanja dari awal tak tentu doa mustajab tazan qamat. Kini lah tentu amalkan.
Dari awal tak tahu dah ada solat sunat setelah azan antara maghrib dan azan dan qamat solat maghrib. Lah tentu dah mosong duduk menunggu tu kasan didoang dek malaikat. Mosong duduk menunggu tu sama dengan pahala solat. Tu tak lewat ke sini. Tu di mana letak macam alamat tu? Ustaz tu dibahas masalah dia kau ya. Tak saja ternyata kambang lainnya di kampung ada contoh itu nya. Tu mulai kacau orang dulu kan. Kosan kaji bau penyosen sini buatnya. Awal apa jangan hadis Sahih Bukhari ke Sunan Abi Daud ke Musnad Ahmad. Jole rujukannya sahih hadisnya. Kemudian tak wajibkan kalau alun siap menemo kan tak apa-apa surah. Kecuali dan kalian kalau dah ubah sok pola dapat dan ngaji sekolah. Hati-hati masuk. Kan tak pernah mengatakan kalau tuan-tuan dah siap amalkan, kalau tidak akan saya kalau lu temo kada sabut tawinya dan kada sabut tawi. Alhamdulillah. Jadi itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Sama je orang berdoa abasamo misalnya kan. Tak pun apa surah, tak. Kau nak ni nyambik baben ke nyambik mah. Kau tak apa surah. Cuman awak je suruh tak pandai awak dah. Tak pandai macam itu dah. Yang tak dia ajar Nabi SAW macam itu. Tak lepas Nabi mimpin doa sudah solat fardu dah. Kalau masuk sekali jadilah. Sekali insya-Allah nak amalkan. Tak pernah Nabi memimpin doa selesai solat fardu. Tu arsyadah Nabi siapa dia ikut ni kalau nak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda menurut imam kami contoh kita ikut silakan tak ada masalah. Tapi dia jadi pasuh itu aja dia tak masuk tapi dia menyampaikan. Jelas. Ada cu? Jadi sok dia panjang kenek tu kalau nampak dia ni panjang kenek je nampak bono terlambat kami gitu. Siapa lah imam? Itu proposal siapa jadi imam panjang kene ke apalnya juz 30 nya watini sudah itu sama wadduha itu sama alam nasrah asalnya bunyi mau terus sama tahu kan ngelain paling belakang ganti-ganti kau ke palu aja nya amaknya nya ke takkan sudah salat ke itu ajurnya takkan wangi lah sudah itu nampak dia nampak itu lamben komat sekene kan waktu itu kan panjang tadi kan dah abi tadi lah abi apa pun ulun telah ambil lah. Habis apa pun kata ulun telah ambil. Karena kalau diikut mazhab Imam Abu Hanifah membagi salat waktu maghrib tu bola dua dia kan. Muwassa' mudayyak. Ia waktu lapang waktu sampai kalau waktu lapang kan berapa tadi 32. Enggak 32. 37 minit. Tu waktu lapang tu. 37 minit sudah itu waktu mudayaknya sampainya nyalang nanti buat tadi habis 37 kan tak je dah jadi kalau tak nampak susuk tolonglah tak siapa je nak kaju tu jom sana ke lain gitu kan sabunnya kalau tak lamban kamat panjang rakaat pertama karena memang Nabi SAW di rakaat pertama dipanjang pada rakaat kedua. Kau ganti rampak kawan di situ, awak sedang rukuk, ajan pada anda ikut rampak sedasban langsung tagak sami Allahu liman hamidahnya, tambahlah sekitar 50 detik jadilah tunggunya dapat rakaat itu. Macam itu imam tu. Jadi imam tu bukan hanya bapak copek selesai salat tidak, tapi mempertimbangkan jemaah baik yang sedang salat maupun yang akan ikut salat. Makanya disebut oleh ulama kenapa Nabi di rakaat pertama dipanjangkannya sebab supaya orang-orang yang terlambat bisa bergabung di rakaat pertama sehingga tidak banyak yang terlambat kecuali memang betul-betul terlambat gitu. Mohon maaf awak kan tak sama awak dah. Contoh ke WC lah ada 2 minit selesai, ada 20 minit tak usah. Okay ya. Dan termasuk kan kedua katnya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya je. Sampai kayak nanggah permintaan.
Tidak ada pemaksaan, ini permintaan. Ya kalau alasannya tadi waktu pendek. Ya kalau alasannya waktu pendek, ternyata tidak pendek dah. Tidak pendek. Sebab Bercanda air pendek. Dia apa tadi itu? Mungkin dia entahlah, tak tahu dia contoh turunnya. Mungkin dia mempertimbangkan jemaah kan itu, mempertimbangkan jemaah. Nah, apalagi itu aigo kan siap untuk ngaji kan? Kan tak siap pulang capek dah. Dah siap untuk ngaji. Jadi dipanjangkan ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Sebelum baik. Azan di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, Umar, dan sebagian zaman Utsman, azan hanya sekali hari Jumat. Tetapi ketika semakin banyak jemaah, semakin ramai, dan semakin sibuk mereka bekerja, maka Utsman radhiyallahu anhu melihat berijtihad dengan melakukan azan pertama sebelum masuk waktu. Ya kalau prakteknya lebih kurang setengah jam lah menjelang azan kedua. Tujuannya adalah untuk mengingatkan orang, untuk mengingatkan uang. Jadi bukan azan 2 kali setelah masuk, itu melambat jadi. Ini sebagian kan dipraktekannya azan itu lah masuk waktu azan, sudah itu solatnya sunat kan ya, sudah itu bawa imam naik, khatib naik mimbar. Bukan itu yang dimaksud. Gara-gara keliru dalam menerapkan itu, akhirnya keliru pula menerapkan hadis bainal azanaini salah. Antara 2 azan itu ada salat sunat. Maksud Nabi bainal azanaini salah, antara 2 azan itu ada salat, maksudnya adalah antara azan dan qamat, bukan antara azan dan azan hari Jumat. Jelas ya? Berarti tidak, salat sunat itu tidak termasuk yang disunnahkan atau disyariatkan. Jadi azan itu sebelum masuk waktu yang pertama, untuk mengingatkan umat untuk segera ke masjid. Sedangkan azan kedua itu azan yang masuk setelah masuk waktu, ditandai masuknya waktu baru imam dibolehkan naik mimbar. Sebab kalau naik mimbar mulai khutbah sebelum masuk waktu, khutbah tidak sah lah. Khutbah tidak sah. Kalau tidak sah khutbah, salat Jumat juga tidak sah. Makanya tolong diperhatikan oleh para pengurus dan khususnya muazzin, jamnya jangan sampai loju. Ya, terlambat 3 minit tidak ada masalah. Tetapi kalau tercopek 3 detik masalah. Jelas? Nah, makanya kalau khutbah di masjid yang belum biasa, kamu tanyong dulu, pakai HP dulu kan, tengok jam. Coba cocokkan jam uang lo. Kalau copeknya dan tak pakai itu, pakai itu. Sebab itu otomatis. Jadi mana pun tak bawa jam. Nah, kalau itu bawa jam. Tak naik mimbar kecuali sudah masuk waktu. Nah, jadi azan itu adalah untuk memanggil orang, seperti azan pertama sebelum subuh. Azan pertama sebelum subuh untuk membangunkan orang untuk sholat malam misalnya, atau untuk sahur dulu. Dulu membangunkan orang untuk sahur. Kini kalau gini diganti doang dengan teriakan sahur, sahur. Ba irama lu macam-macam irama deh. Ini kontes kalau kan. Ada orang balagu gini lah, mulailah balagu gini. Allah musta'an. Padahal azan itu ngusir syaitan. Balagu mengundang
syaitan. Nah, bagaimana dengan menyikapi ini? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi SAW memesankan kepada umat untuk mengikuti sunnahnya dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Berarti Utsman masuk khulafa ar-rasyidin? Masuk. Maka apapun yang dilakukan oleh khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, pada hakikatnya itu adalah sunnah Nabi. Pada hakikatnya adalah sunnah Nabi. Sebab apa? Sunnah itu kan bagi tiga: perkataan, perbuatan, dan izinnya atau takrirnya. Jadi takrir, persetujuan Nabi terhadap apapun yang dilakukan oleh khulafa rasyidin sudah diberikan sebelum beliau wafat. Berarti sunnah atau tidak? Sunnah. Maka mengumpulkan Al-Quran itu adalah sunnah Nabi SAW karena dilakukan oleh Al-Khalifah. Menyatukan rasam Al-Quran di masa Utsman itu sunnah Nabi karena sudah diizinkan oleh Nabi sebelum beliau wafat. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian itu adalah bid'ah hasanah. Kalaupun dikatakan bid'ah hasanah secara lugawiyah. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu, maka kalau juga harus ada azan pertama itu sebelum waktu Jumat masuk untuk mengingatkan. Dan itu termasuk sunnah Nabi SAW yang diterapkan oleh Khalifah Ar-Rashid Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya tidak diperlukan, masyarakat tidak banyak, contoh di kampung kan tidak banyak orang, ya, dan alhamdulillah rajin-rajin kamu saji capek, kan ya? Nah, rajin ke capek saji, barangkali tidak perlukan azan dua kali. Hah? Buat tiga tu lah. Ya tadi yang menyebabkan terlambat itu pada umumnya kan tadi awak Islam tapi belum beriman. Bapak kan nak bertambah iman, ngaji jarang, belajar ilmu kadang tak pernah. Nya bawa semangat kalau wak tentu kan ya, kalau pengennya ndak jauhkan ngono ndak ada semangat. Tapi kalau lah penci dua orang gini sambau you gini kan tu dapat berita ndak sekene nak ikan nak ayu do kan ya, atau apa namanya ikan mudia, semangat penci dua dah. Semangat penci dua tu enggak? Semangat. Atau ketika lado mahal, semangat nanam lado dah. Semangat. Tapi kalau lampu ada lihat suah, pada semangat. Jadi dapat berita-berita dari langit itu membuat awak semangat. Kalau awak duma TV. Apa saran TV? Wang cak-cak nampak situ. Tentu yang cak-cak di dunia, terkadang cak-cak di akhirat. Kan ya? Kalau tiap hari awak nengok berita TV, artis Itan, artis Iko, ya kan? Wang kayu Itan, wang kayu Iko, pejabat Itan, pejabat Iko. Apa terkadang? Wang kayu Itan, wang kayu Iko, wang cak Itan, wang kayu Iko, pejabat Itan, wang kayu Iko. Kan itu terkadang? Tidak akan pernah kita akan mengingat kebaikan yang ada di masjid. Tapi kalau kodok ngaji, insya Allah akan semangat untuk lebih awal lagi. Wallahu a'lam. Baik, barangkali cukup demikian ya. Allah dulu. Ini panjang banget. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita.
Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.